Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini saya akan bacakan di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 9, ayat 12 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai kita, menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati berarti kita terus tanpa henti, selama masih bernapas, selama masih diberi kehidupan, kita menurut kehendak Tuhan, kita mengikuti jejaknya Tuhan, kita mendengarkan, kita menaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tanpa paksaan, tetapi dengan rela hati kita mengikutinya. Jadi kita harus belajar untuk mengarahkan perhatian, pendengaran dan tindakan kita kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita. Dan Kaleb menjadi salah satu contoh bagi kita bagaimana ia disertai oleh Tuhan, ia dilindungi oleh Tuhan, ia ditolong oleh Tuhan, ia diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel yang dibawa keluar dari bangsa Mesir, perbudakan di sana, kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari sekian banyak orang yang saat itu dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, hanya 2 orang yang memasuki tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan Kaleb hari ini yang kita baca, dia menyaksikan bagaimana dulu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka ini diperintahkan dari setiap suku untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan tersebut. Dan ketika mereka selesai mengintai dan segala sesuatu keindahan, kemewahan, kemegahan tanah Kanaan itu, mereka memberi laporan kepada Musa dan bangsa Israel saat itu. Dan dari 10 orang itu melaporkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, sehingga membuat bangsa Israel kecut hati, tawar hati saat itu. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, berseru kepada Musa bahwa mereka lebih baik ada tetap di Mesir daripada mereka harus mati menghadapi, bahkan dikatakan mati di padang gurun, bahkan mati menghadapi oleh bangsa Kanaan tersebut. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, saat itu mereka memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada bangsa Israel. Dan ini menunjukkan bahwa Yosua dan Kaleb mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Jadi kehidupan
Kaleb ini menjadi contoh bagi kita bahwa Tuhan membawa dia sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai dia, Tuhan mendukung dia, Tuhan menolong dia, Tuhan menguatkan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memasuki tanah Kanaan. Pada umur 40 tahun dia berangkat dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Kanaan itu. Setelah 45 tahun kemudian barulah dia mendapati janji Tuhan, menerima janji Tuhan tersebut. Dan itu dia sadari terjadi karena apa? Karena dia dengan rela hati, dia mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, dia mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab sebagai tanda bahwa bahwa Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya, tentunya dengan mendengarkan, dengan melakukan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan dengan rela hati kita, dengan sepenuh hati kita. Sehingga kalau kita lihat, akhirnya kita lihat karena Kaleb ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, dia mau mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan. Ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Dan sudah disampaikan tadi bahwa dari semua orang yang keluar dari perbudakan di tanah Mesir, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena hanya mereka berdua lah yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati mereka, dengan segenap keberadaan mereka. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan untuk mereka lakukan, itulah yang dilakukan oleh mereka. Artinya mereka menjadi penurut-penurut Tuhan. Karena mengikut Tuhan artinya menuruti Tuhan, menurut apa yang dia mau dan dia inginkan. Dengan begitu dikatakan, maka apa yang terjadi? Demikian juga lah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita katakan bahwa kita semuanya menjadikan Yesus, menerima Yesus, percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita pun harus menyerahkan dan mempercayakan diri kita sepenuhnya menjadi pengikut Yesus Kristus, tentunya dengan jalan kita mengikuti Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sepenuh hati kita. Jadi kita mendengarkan, kita melakukan segala perkataan yang diperintahkan Yesus dalam kehidupan kita. Maka kita percaya ketika kita mengikuti, mendengarkan, melakukan apa yang diperintahkan Yesus untuk kita lakukan, dan kita menjadi penurut-penurut, maka kita percaya bahwa kita akan berjalan dari dunia yang sifatnya fana, yang dunia sifatnya sementara ini, menuju kehidupan yang kekal, menuju hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maukah kita memperoleh segala janji Tuhan, memperoleh kekuatan Tuhan, memperoleh perlindungan Tuhan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan? Kalau kita mau, mari kita menjadikan kehidupan kita dengan rela hati, tanpa paksaan. Kita menyerahkan, mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya dengan apa? Dengan hidup mendengarkan, melakukan apa yang diperintahkan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kita memperoleh segala janji yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk kita peroleh dalam kehidupan kita, demi kehidupan kita yang sifatnya sementara ini kepada kehidupan yang dimana Tuhan janjikan kepada kita, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi selama kita ada di dalam dunia ini, selama kita bernapas, mari kita belajar untuk menjadi penurut-penurut Tuhan Yesus. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih, diselamatkan oleh Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diajar sebagai orang percaya, supaya kami memiliki ketetapan hati untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kami, dengan cara kami mendengar dan melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan Yesus untuk kami lakukan. Karena dengan begitu kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan penyertaan, perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Jadikan kami sepanjang hari ini menjadi penurut-penurut, menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Dengan begitu segala janji Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.